Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan buat kita semua. Selamat siang. Di sini saya Lukmanul Hakim ingin mempresentasikan PPT UAS Mekanika Tanah 1. Jawaban yang pertama dari soal 1 yang bagian A menjelaskan alasan-alasan yang mendasari perlunya dilakukan pemadatan tanah serta hubungan antara hasil pengujian laboratorium dengan persamaan pemadatan di lapangan. Itu soal yang pertama. Jawabannya, saat sedang pembuatan timbun tanah untuk jalan raya dan tanah banyak struktur teknik-teknik lainnya, tanah yang lepas atau renggang haruslah dipadatkan untuk meningkatkan berat volume. Pemadatan ini perlu dilakukan guna berfungsi. Yang pertama, meningkatkan kekuatan tanah, sehingga dengan demikian meningkatkan juga daya dukung pondasi yang ada di atasnya. Yang kedua, mengurangi besarnya penurunan tanah yang tidak diinginkan. Yang ketiga, meningkatkan kemantapan lereng pada timbunan. Adapun pada proses pemadatan tanah, kita melakukan hanya pengujian di laboratorium dan di lapangan. Punya sama tingkat pemadatan tanah itu dapat diukur dari berat volume kering tanah yang didapatkan di pemadatan dari pengujian laboratorium. Seperti uji proktor standar, kita mendapatkan kadar air optimum. Pengujian di lapangan sendiri dilakukan untuk mengetahui pemadatan tanah sesuai dengan nilainya atau tidak. Jadi pada intinya pengujian antara dua ini saling berkaitan satu sama lainnya. Yang bagian B, jawaban di bagian B, jelaskan tahap-tahap pengujian pemadatan tanah di laboratorium dan bagaimana kita harus menentukan jenis pengujian di laboratorium dari berbagai jenis yang ada. Jawabannya, yang pertama itu tanah didapat dalam sebuah cetakan silinder bervolume 943,3 cm persegi. Dan yang kedua, diameter dicetak 4 in dengan ukuran 1016 meter. Yang ketiga, secara percobaan laboratorium, cetakan di kolom pada sebuah plat dasar di atasnya perpanjangan juga berbentuk silinder. Yang keempat, tanah dicampur air dengan kadar air yang berbeda-beda dan kemudian dipadatkan menggunakan penumbuk khusus. Yang kelima, pemadatan tanah tersebut dilakukan dalam 3 lapisan. Tebal lapisan 1 in. Yang keenam, jumlah tumbukan adalah 25 kali setiap lapisan. Yang ketujuh, berat penumbuk adalah massa dari 2,5 kg dan tinggi jatuh sebesar 12 in atau 304,8 meter. Dan pada intinya di sini untuk menentukan pengujian ini kita bisa lihat dulu apa saja alat dan bahan yang tersaji di laboratorium dengan data yang kita inginkan supaya bertujuan untuk mewakili kondisi pengujian di lapangan. Untuk jawaban yang bagian C, jelaskan pelaksanaan pemadatan tanah di lapangan, pemilihan alat-alatnya, faktor-faktor yang mempengaruhi hasil pemadatan serta hasil pengujian untuk pengecekan hasil di lapangan, pelaksanaan pemadatan tanah di lapangan. Yang pertama, membersihkan area lahan yang akan dipadatkan. Yang kedua, menutupi lubang dan meratakan bukit kecil yang tersebar pada lahan pemadatan. Yang ketiga, menggilas tanah dengan alat berat. Yang keempat, menambahkan air pada tanah supaya mencapai kadar air optimumnya. Yang kelima, menggilas kembali tanah supaya kebatatannya sempurna. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepadatan tanah. Yang pertama, pemilihan bahan-bahan timbunan. Yang kedua, teknik-teknik pemadatan yang digunakan. Yang ketiga, pemilihan jenis mesin pemadatan. Adapun pemilihan alat pemadatan. Bagaimana pada jenis tanah yang didapatkan? Itu yang pertama. Yang kedua, kerapatan tanah yang diinginkan. Dan yang ketiga, bangunan yang akan dibangun di atas tanah. Di sini hasil yang kita dapat pada intinya adalah pengecekan hasil kepadatan di lapangan biasanya melalui pengujian Sencon yang dimana disesuaikan dengan standar pengujian balon karet dan pengujian nuklir. Dan untuk jawaban 1 yang D bagian A, di sini terdapat
tabel sampel. Ada dari sampel berat tanah basah dalam cetakan, kadar air, volume basah, dan volume kering. Terdapat juga 6 tabel dari sampel-sampel tersebut. Dan di bawahnya dilanjutkan dengan grafik. Di sini grafik tersebut dapat dilihat bahwa berat isi kering maksimalnya itu ada 3,9566% dengan kadar optimum 10%. Dan untuk bagian yang D, nomor 1 yang D yang B, dapat kita simpulkan bahwasannya maka hasil yang dapat diambil yaitu memperoleh tanah maksimal pada proyek atau pekerjaan yang sedang ditangani tersebut. Jika memang kadar airnya lebih kecil 10%, maka tanah tersebut seharusnya ditambahkan air agar kadar air tanah mencapai kadar air optimum. Untuk bagian yang kedua, di sini ada perhitungan dari tegangan total. Untuk jawabannya bisa kita lihat di sini, terdapat dari berbagai rumus dengan diagram tegangannya. Dan untuk yang bagian B juga ada di sini jawabannya. Dan yang C, untuk yang C dapat disajikan jawabannya seperti perhitungan yang sama seperti A dan B. Untuk jawaban yang 2 yang ke D, dengan tekanan muka air tanah, maka dari itu semakin naik juga nilai-nilai tegangan pori tanah. Tetapi dengan data yang terbaik dengan tegangan efektif, maka dari itu semakin naik juga muka air tanah. Oleh sebab itu juga nilai pada tegangan efektif tanah menurun. Di sini ada jawaban nomor 3 yang A dengan gambar berikut. Nah, di sini ada hasil dari tegangan angkanya dengan beberapa titik dari beberapa titik gambar yang disajikan di 3 nomor A. Di sini ada titik A dengan hasil sekian, dan titik B, titik C, titik D, dan titik E, serta titik F dan titik G. Adapun grafik dari titik-titik tersebut untuk memenuhi muka air tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.